belajar banjir nih. Oke. BTW perkenalkan kami dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, program studi pendidikan matematika semester 4 dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hanifah Prasadira, saya Elsa Pratiwi, dan saya Akila Rahma Mutiara Asari, saya Aulia Pisesa. Oh ya, kita di sini mau ngapain sih? Itu loh, itu apa sih? Oh, membaca banjir lewat data ya? Oh iya, kan dulu kita membaca banjir lewat data ya. Nah, mungkin kita sebelum masuk ke data, kita bisa menjelaskan tentang banjir. Oh iya, tapi sebelum itu, mungkin dari teman-teman ada yang tahu banjir itu apa? Nah, oh iya betul, salah satunya bencana alam. Tapi lebih tepatnya apa ya banjir itu? Jadi, banjir itu merupakan suatu keadaan di mana suatu daerah itu tergenang oleh air yang dalam jumlah yang besar. Mungkin ada tambahan? Kira-kira itu banjir penyebabnya apa ya, Kak? Banyak faktor ya. Mungkin kita langsung ke slide berikutnya ya. Ini dia faktor penyebab banjir. Yang pertama, perubahan tata guna lahan. Apa sih maksudnya? Nah, itu dari seperti sawah yang berubah menjadi pemukiman ataupun kawasan industri sehingga menurunnya seperti saat hujan turun akan membuat menjadi volume air yang meningkat dan membuat pemukiman itu terendam oleh banjir. Kedua, pembangunan di bantaran sungai. Dengan adanya pembangunan di bantaran sungai akan membuat sungai menyempit sehingga saat penampungan air hujan di sungai itu tidak cukup akan membuat air meluap ke permukiman sehingga akan menyebabkan banjir juga. Yang ketiga, sistem drainase yang buruk. Contohnya selokan. Selokan itu sempit atau tersumbat atau bahkan tidak ada akan membuat banjir. Mengapa? Karena dengan adanya selokan yang sempit, tersumbat atau tidak ada itu akan menyebabkan air hujan yang turun itu tidak dapat mengalir dengan sempurna sehingga akan menyebabkan volume air naik dan pemukiman itu akan terendam oleh banjir. Nah, faktor yang keempat yaitu buang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang di selokan, sungai, ataupun drainase menyebabkan aliran air tersumbat. Meskipun hujan tidak selalu deras, faktor yang kelima yaitu curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi adalah faktor alam yang memicu banjir, tetapi bukan faktor yang utama jika sistem penanganan air yang bagus. Nah, tadi kan udah dibahas mengenai faktor penyebab banjir. Nah, kalau sekarang mari kita bahas mengenai dampak banjir dari berbagai aspek. Nah, di sini kita akan membahas dari 3 aspek. Yang pertama ada kesehatan, kedua ada ekonomi, dan ketiga ada pendidikan. Yang pertama itu ada aspek kesehatan. Kenapa sih kok bisa aspek kesehatan? Nah, karena kan banjir itu kan suatu bencana alam ya, dan itu genangan air dan air yang kotor, nggak bersih, nggak jernih, dan itu juga bisa menyebabkan penyebaran penyakit seperti diare, demam berdarah, dan ada banyak lainnya juga. Selain itu, karena adanya air yang genangan yang banyak itu lingkungan menjadi lembab sehingga bisa menyebabkan iritasi kulit, gangguan kulit seperti itu. Nah, dan juga selain itu kalau misal banjir itu hingga banjir bandang, banjir yang besar itu juga bisa menyebabkan fasilitas kesehatan itu minus dan kekurangan. Nah, yang kedua itu ekonomi. Dan kenapa juga ekonomi masuk ke aspek penyebab dampak dari banjir? Itu karena juga misal tadi adanya banjir bandang atau banjir yang hebat itu juga bisa menyebabkan bangunan itu runtuh, dan banyak bangunan itu kan nggak kuat ya, dan itu juga harus memperbaiki rumah, memperbaiki bangunan. Selain itu juga ada kayak pakaian buku itu pasti juga akan terendam banjir. Nah, di sisi lain juga yang ketiga ada pendidikan. Tadi buku-buku juga bisa terendam, itu juga bisa menyebabkan para siswa itu bisa kekurangan bahan pembelajaran, dan
ekonomi dan pendidikan itu juga sama-sama terpaut atau bisa dibilang menyambung. Jadi itu dia dampak penyebab dari banjir di berbagai aspek. Nah itu tadi kan udah ya dibahas mengenai apa sih itu banjir, faktor penyebab banjir, dan juga dampak dari banjir dan dari berbagai aspek maksudnya. Nah sekarang kita waktunya nih memberitahu data dari banjir. Nah contohnya yang ini nih, contoh data curah hujan yang ada di Jakarta. Kenapa sih kita ambil yang ada di Jakarta? Karena kan di Jakarta tuh pasti sering banget ya mengenai peristiwa banjir seperti itu. Nah ini dia salah satu contoh data curah hujan yang ada di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2013 dan juga 17 Januari 2013. Nah kita highlight yang tanggal 16 dan 17 aja. Nah di situ kan juga tertera kan ya ada lokasi pemantauan dan juga curah hujan dalam bentuk ukuran milimeter. Juga ada keterangannya. Di situ juga tertera untuk Kedoya, Cengkareng, Tanjung Priok, Kemayoran itu hujan merata di Jakarta dengan intensitas tinggi di beberapa wilayah. Nah, pada tanggal 17 itu sebenarnya juga hujan merata, tetapi pada di Kemayoran untuk curah hujan ada pada 193 mm, sehingga itu curah hujan yang sangat tertinggi di Kemayoran yang menyebabkan banjir itu besar. Nah, itu dia salah satu data curah hujan yang ada di Jakarta. Nah tadi itu kan data curah hujan yang ada di Jakarta dalam bentuk harian. Nah kalau sekarang ini rata-rata per tahun, tapi juga sama yang ada di Jakarta. Itu pada tahun 2008 hingga 2017. Nah hasil dari rata-rata ini itu berasal dari penjumlahan curah hujan bulanan di setiap tahunnya. Yaitu dari 2008 hingga 2017 tertera 2008 1764,2, lalu juga paling akhir itu 2017 2142,3, dan di situ pasti tertera mana rata-rata curah hujan yang tertinggi itu ada di tahun 2014. Jadi di situ kita dapat menemukan pada tahun 2014 yang ada di Jakarta itu banjir sering terjadi. Jadi bisa diurutkan dari paling besar atau paling tinggi curah hujannya itu berarti paling sering mengalami banjir. Nah selanjutnya ada pola hubungan curah hujan dengan kejadian banjir Jakarta tahun 2013 juga. Jadi kita di sini hanya membahas mengenai di kota Jakarta di tahun 2013. Nah, untuk aspek sendiri ada tanggal kejadian utama 17 hingga 18 Januari 2013. Nah untuk curah hujan maksimum 193 mm per hari pada Kemayoran 17 Mei 2013. Nah, tadi kan juga udah disebutkan untuk curah hujan di Kemayoran pada 17 Januari 2013 itu sangat tinggi sehingga menyebabkan banjir. Lalu, aspek pada kategori curah hujan itu sangat lebat. Itu lebih besar dari sama dengan 150 mm per hari menurut BMKG. Distribusi hujan juga merata di seluruh wilayah Jakarta, tidak terpusat di satu titik atau hanya di Kemayoran saja. Jadi itu benar-benar rata sesuai pada data yang diberikan di awal tadi. Nah, untuk ketinggian air ada 920 cm di pintu air Manggarai, itu termasuk status siaga 1. Lalu untuk aspek luas genangan kurang lebih 41 km atau 8% dari total wilayah DKI Jakarta. Nah, lalu wilayah terdampak itu ada 74 kelurahan dari total 267 kelurahan. Lalu yang terakhir jumlah pengungsi ada 83.930 jiwa di 307 di titik pengungsian. Jadi untuk kesimpulannya, dengan adanya data yang disampaikan oleh BMKG atau maupun data yang terafiliasi itu dapat dipercayai, dan itu juga dikatakan sebagai patokan kalau misalnya itu adanya curah hujan yang tinggi, itu berarti kejadian banjir itu juga terjadi besar, sehingga itu juga menyebabkan dampak di berbagai curahan dan juga dampak ke setiap manusia tadi. Nah, tadi kan kita udah mempelajari nih tentang pola hubungan curah hujan dengan kejadian banjir Jakarta 2013. Nah, dari pola hubungan curah hujan dengan kejadian banjir Jakarta 2013 itu kita bisa lihat nih peta rawan banjirnya pada gambar berikut ini. Nah, pada peta rawan banjir di wilayah Jakarta itu kita bisa melihat daerah mana aja sih yang rawan banjir itu dengan ditandai yang berwarna biru muda. Nah,
dari putaran banjir itu kita juga bisa lihat mana nih grafiknya. Nah, grafiknya itu kita bisa lihat dari gambar berikut ini. Nah, itu grafik curah hujan dengan kejadian banjir di Jakarta Januari 2013. Nah, pada grafik curah hujan dan kejadian banjir Jakarta Januari 2013 ini kita bisa lihat ada 3 garis warna yang berbeda, yaitu yang pertama warna biru, yang kedua warna merah, dan yang ketiga warna orange. Nah, pada masing-masing warna itu memiliki arti yang berbeda-beda nih, yaitu yang pertama warna biru. Warna biru itu menandakan curah hujan harian. Nah, untuk warna yang kedua yaitu warna merah itu menunjukkan berapa banyak sih kelurahan di Jakarta yang terdampak banjirnya. Dan yang ketiga untuk warna orange itu menunjukkan berapa banyak sih orang masyarakat di Jakarta yang mengungsi. Untuk yang kedua, intensitas hujan 51 sampai 100 mm dengan kategori sedang. Potensi banjir yaitu sedang atau genangan hingga 30 cm, wilayah rawan Kampung Pulau, Cipinang Melayu, Petamburan, Duri, Kosambi. Untuk yang ketiga, 101 sampai 150 mm per hari dengan kategori lebat. Potensi banjir tinggi sampai banjir itu lebih dari 50 cm dengan wilayah rawan itu Cawang, Grogol, Kemang, Kalibata, Kembangan. Lalu selanjutnya ada intensitas hujan lebih dari 150 mm. Kategori BMKG-nya itu sangat lebat. Potensi banjir itu sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 1 meter. Wilayah rawannya itu Penjaringan, Pluit, Kampung Melayu, Kepala Gading, kawasan bantaran Sungai Ciliwung. Untuk itu pada prediksi resiko berdasarkan intensitas hujan. Di sini kami telah menyediakan data curah hujan selama 10 hari serta status banjirnya. Apabila 1 itu jika terjadi banjir dan 0 jika tidak terjadi. Nah, berdasarkan dalam standar BMKG, curah hujan dibagi ke dalam 3 kategori. Kategori ringan itu dengan curah hujan kurang dari 50 mm. Lalu kategori sedang itu berkisar 50 sampai 100 mm. Dan untuk kategori lebat hingga sangat lebat itu curah hujannya lebih dari 100 mm. Nah, menurut data ini, curah hujan ringan itu terjadi selama 2 hari dan tidak menimbulkan banjir sama sekali, atau presentasi banjirnya itu 0%. Lalu, pada curah hujan sedang itu terjadi selama 3 hari. Dan untuk presentasi banjirnya itu sebesar 100%. Lalu untuk kategori lebat hingga sangat lebat itu terjadi selama 5 hari dan untuk presentasi banjirnya itu juga sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa banjir selalu terjadi jika curah hujan itu minimal 50 mm ke atas. Nah, yang kedua itu ada median. Sebelum mencari median, kita urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah itu, kita cari nilai mediannya atau nilai tengahnya. Nah, pada data ini, itu ada 2 nilai tengah, yaitu 80 dan 90. Nah, 80 dan 90 ini nanti kita jumlahkan, lalu kita bagi 2, sehingga ketemu untuk mediannya itu sebesar 85 mm. Karena data yang kita gunakan tadi merupakan data sampel, maka rumus untuk standar deviasinya itu akar 1 per N-1 dikalikan jumlah XI dikurangi X bar dikuadratkan, di mana X ini merupakan data KI. Nah, setelah kita hitung, untuk standar deviasinya itu sebesar 46,06 mm. Karena standar deviasinya besar, maka artinya curah hujannya itu cukup bervariasi. Oke, yang selanjutnya adalah pendekatan matematika dengan cara korelasi. Mengapa sih kita perlu analisis menggunakan korelasi?
Dengan analisis menggunakan korelasi ini dapat mempermudah kita untuk mengetahui hubungan antara curah hujan dan terjadinya banjir di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta. Kita menggunakan analisis ini untuk mengetahui semakin besarnya, semakin tingginya, kuatnya, konsistensinya air hujan turun, maka semakin besar juga peluang banjir. Kita akan menggunakan korelasi persen untuk mengetahui ukuran kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Mungkin untuk rumusnya bisa dilihat di sini ya. Lalu untuk X itu sebagai curah hujan, Y sebagai status banjir, dan 1 itu terjadi banjir, dan 0 itu tidak. Untuk hasil korelasi dari yang kita akan tekan itu, misalnya setelah perhitungan itu ada R sama dengan 0,89. Artinya hubungan antara curah hujan dan kejadian banjir itu sangat kuat dan positif. Semakin tinggi curah hujan, semakin besar pula kemungkinan terjadi banjir. Untuk yang ketiga ada visualisasi dengan plot titik pada sumbu X sebagai curah hujan harian dengan satuan milimeter per hari, sumbu Y itu status banjir, dengan 0 itu sebagai tidak banjir, 1 adalah banjir. Mungkin teman-teman bisa lihat tadi itu ada tabel data dari 10 hari terjadinya hujan. Nah, di situ kita visualisasikan untuk mengetahui hubungan curah hujan dan kejadian banjir pada tahun 2013. Oke, itu dia penjelasan mengenai dari banjir bahkan sampai hingga data, terus sampai ke pendekatan matematika juga nih. Nah, tapi ada satu yang kelewat. Gimana cara pencegahan dari banjir itu sendiri? Mungkin dari kakak. Nah, untuk mencegah banjir itu salah satunya dengan cara membuat tanggul dan atau bendungan yang kuat, terus menanam pohon dan juga mengatur tata guna lahan dengan baik. Nah, itu tadi merupakan cara pencegahan dari banjir. Tapi sayangnya juga ada hal yang sangat penting untuk mencegah, yaitu kita harus saling kerjasama antar masyarakat untuk memahami bahwa banjir itu tidak hanya sekedar air yang menggenang saja, tapi itu juga menjadi suatu hal yang berbahaya. Dari pembahasan yang kita jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa banjir bukanlah musibah ataupun bencana alam yang datang tiba-tiba, dan juga dengan penggunaan data histori yang dikombinasikan dengan matematika sederhana, yaitu statistika dasar dan korelasi, kita dapat memperkirakan tentang persoalan banjir itu bukanlah tentang cuaca saja, tetapi juga tentang kurangnya pemanfaatan dan peninjauan tempat. Kita ada kata-kata hari ini nih buat teman-teman. Apa tuh? Data itu bukan hanya sekedar data, tetapi bisa menjadi peringatan yang bisa menyelamatkan banyak hal, seperti mencegah bencana alam, asalkan kita mau memperhatikan lingkungan sekitar kita. Oke, jadi mari kita bersama mencegah banjir. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon bila ada salah kata, jika ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton. Dadah.